my back, culture teams, tech on my mind. Neo got my back, culture teams, tech on my mind. Salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Naomi Diandra Olivia Butar-Butar dengan NIM 203 150 153 5 dan dosen saya bernama Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik SAG SE MM dari Universitas Budi Luhur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran. Strategi pemasaran menemukan beragam kebutuhan dan kelompok, lalu membidik yang dapat dipenuhi secara superior, lalu memposisikan penawaran. Contoh, tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus dalam pikiran pasar sasaran. Tujuan, menempatkan merek dalam pikiran konsumen untuk memaksimalkan manfaat potensial bagi perusahaan. Hasil, proposisi nilai yang terfokus pada pelanggan. Penentuan keanggotaan kategori mendefinisikan asosiasi titik perbedaan atau POD dan asosiasi titik paritas atau POP dengan tepat, menetapkan keanggotaan kategori, memilih POD dan POP, menciptakan POD dan POP. Keanggotaan kategori produk atau sekumpulan produk dengan mana suatu merek bersaing dan yang berfungsi sebagai pengganti dekat. Pendekatan umum memberitahu konsumen tentang keanggotaan merek sebelum menyatakan titik perbedaan, mengumumkan manfaat kategori, membandingkan dengan contoh, bergantung pada penggambar produk, positioning tumpang tindih. POP adalah asosiasi yang tidak mesti unik untuk merek, tetapi dapat memiliki bersama merek lain. Titik paritas kategori, asosiasi yang dipandang esensial oleh konsumen untuk penawaran sah dan kredibel untuk produk atau jasa tertentu. Titik paritas kompetitif, asosiasi yang dirancang untuk menegaskan titik perbedaan pesaing. POD adalah atribut atau manfaat yang secara kuat diasosiasikan kepada konsumen pada suatu merek, dinilai positif dan diyakini tidak dapat ditemukan kesamaannya pada merek pesaing. POD harus mendemonstrasikan keunggulan yang jelas. POP digerakkan oleh kebutuhan keanggotaan kategori, menghilangkan POD pesaing. Tingkat POD, atribut merek, manfaat merek, nilai merek. Banyak atribut dan manfaat pembentuk POP dan POD berkorelasi negatif, positioning tumpang tindih. Pemasar harus meyakinkan bahwa hubungan tersebut positif. Keunggulan kompetitif
kemampuan perusahaan untuk bekerja dalam satu atau lebih cara yang tidak dapat atau tidak akan disamai oleh pesaing. Keunggulan kompetitif harus bertahan lama atau meningkatkan sebagai papan lontar. Keunggulan kompetitif diterjemahkan menjadi keunggulan pelanggan. Dimensi diferensiasi. Diferensiasi personel, Singapore Airlines, GE, dan Pizza Hut. Diferensiasi saluran, diferensiasi citra, Marlboro, Hyatt Regency. Pelopor pasar mendapatkan keunggulan terbesar, namun bukan hal yang pasti. Pengguna, inovator, keunggulan pelopor, diingat namanya, menetapkan atribut kelas produk, menangkap lebih banyak pengguna, keunggulan produsen. Kelemahan pelopor yang gagal, produk yang kasar, diposisikan salah, muncul sebelum ada permintaan kuat, kehabisan sumber daya inovator, kurang daya saing melawan pesaing besar, ketidakkompetenan manajerial. Pelopor, penemu, pelopor produk, pelopor pasar. 5 faktor memperkuat kepentingan pasar jangka panjang. Visi pasar massal, kegigihan, inovasi tanpa henti, komitmen keuangan, peningkatan aset. Tanda peningkatan pesat dalam penjualan, pengguna pengadopsi awal, beberapa strategi yang diterapkan, memperbaiki kualitas atau menambah fitur dan memperbaiki gaya, menambah model baru dan produk petarung, memasuki segmen baru, meningkatkan cakupan distribusi, iklan preferensi produk, menurunkan harga, pengguna mayoritas menengah. Tahap di mana sebagian besar produk berada terbagi lagi menjadi 3 fase. 1. Pertumbuhan tingkat pertumbuhan penjualan mulai menurun. 2. Kestabilan penjualan per kapita mendatar karena kejenuhan pasar. 3. Kedewasaan terkikis tingkat penjualan absolut menurun. Pada akhirnya, distribusi akan terdiri dari pesaing yang mapan yang digerakkan usaha mendapatkan atau mempertahankan pangsa pasar. 3 cara bermanfaat yang berpotensi mengubah arah jalannya merek. 1. Modifikasi pasar, yaitu usaha memperluas pasar. 2. Modifikasi produk, ada perbaikan kualitas, perbaikan fitur, perbaikan gaya. 3. Modifikasi program pemasaran, ada harga, distribusi, iklan, promosi penjualan, penjualan pribadi, layanan. Pengguna, orang yang lambat. Alasan penjualan menurun, ada kemajuan teknologi, perubahan selera konsumen, peningkatan persaingan domestik dan luar negeri. Akibat penjualan menurun, kelebihan kapasitas, peningkatan perpotongan harga, pengikisan laba. Strategi menghadapi penurunan. 1. Meninggalkan pasar, memanen atau melakukan divestasi. 2. Penyusutan secara selektif. 3. Memperkuat investasi, menambah nilai pada penawaran awal.
Positioning produk juga berubah sesuai evolusi pasar. Evolusi pasar: 1. Kemunculan, 2. Pertumbuhan, 3. Kedewasaan, 4. Penurunan. Sebelum pasar terwujud, pasar adalah sebagai pasar laten. Strategi pemenuhan preferensi: 1. Strategi ceruk tunggal, 2. Strategi banyak ceruk, 3. Strategi pasar massal. Penyebab: total tingkat kebutuhan masyarakat menurun dan teknologi baru. Inilah hal yang menarik tentang pendaftaran merek dagang Indonesia. Bukan suatu keharusan bagi Anda untuk melakukannya, tapi banyak kasus hukum juga telah membuktikan bagaimana pendaftaran merek dagang merupakan tindakan paling bijaksana untuk bisnis apapun. Merek dagang adalah simbol, karakter, kata, frasa, atau ilustrasi yang membedakan bisnis Anda, terutama produk dan atau layanan Anda. Inilah yang membuat Anda unik dari semua merek atau bisnis sejenis lainnya. Merek membuat Anda lebih mudah dikenali oleh pembeli atau pelanggan. Misalnya, jika Anda ingin membeli sepasang sepatu dan Anda melihat tanda cek atau centang dari jauh, Anda sudah tahu toko tersebut adalah Nike bahkan tanpa melihat namanya. Beberapa cenderung menukar istilah dengan paten atau hak cipta. Namun seperti yang dijelaskan oleh kantor paten dan merek dagang US, hal tersebut berbeda walaupun terkait. Pendaftaran merek dagang tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi juga di tempat lain di mana Anda berencana mendirikan bisnis. Meskipun demikian, kami akan menjelaskan dalam konteks hukum Indonesia. Berdasarkan nomor 15 Undang-Undang Merek Dagang tahun 2001, Indonesia menerapkan metode pertama melapor. Hal tersebut berarti orang atau badan hukum pertama yang mengajukan untuk merek dagang tertentu, Indonesia akan diberi prioritas untuk penggunaannya. Mengapa ini penting? Bukan hal yang aneh jika beberapa merek membangun reputasi yang baik di industri ini hanya untuk kehilangan segalanya karena mereka gagal mengajukan merek dagang. Anda selalu bisa mengajukan perlawanan terhadap bisnis lain untuk penggunaan merek. Misalnya, nama perusahaan atau bahkan logo Anda. Namun pada situasi hukum yang sangat menantang, Anda cenderung akan kalah. Pendaftaran merek dagang tidak menjamin bisnis lain tidak akan meniru atau bahkan melanggar hak kekayaan intelektual atau HKI Anda. Tapi ini bisa memberi Anda keunggulan dan kepercayaan diri. Memiliki merek dagang terdaftar atau logo hak cipta juga dapat mengurangi resiko bisnis lain mencuri HKI Anda. 3. Pengakuan merek terpadu atau Unified Brand. Indonesia baru saja menjadi salah satu pengikut Madrid System. Berdasarkan protokol ini, mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2018, perusahaan sudah bisa mengajukan permohonan satu merek dagang
tunggal yang dapat dikenali oleh anggota organisasi lainnya yang memiliki 100 anggota. Tidak hanya menghemat waktu dan uang untuk bisnis, namun juga membuka kesempatan untuk perdagangan internasional yang lebih ekspansif. Merek dagang Indonesia Anda dalam prosesnya dapat membantu menciptakan merek terpadu yang dapat dikenali pelanggan Anda dimanapun mereka pergi. Demikian informasi yang saya sampaikan. Kiranya bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih dan salam budi luhur.